Yes, ini dia. Sudah ada Draken di area XP Lane tentunya dengan lapu-lapu bersama dengan teman-teman yang lainnya. Udah ada di posnya masing-masing. Coba untuk bersantai terlebih dahulu. Dan dari Draken kali ini harus berhadapan dengan seorang Esmeralda Saebah. Ini langsung diamankan dari Saebah. Tentunya nggak mau melihat Selo bisa bisa dibilang bakal berkuar-kuar di Lane of Dawn. Nah itu dia counter yang langsung diamankan. Tapi teman-teman dari King Esport kali ini masih coba untuk sabar, dipimpin oleh seorang Bubu. Kita tahu dengan ejektornya bakal bisa mengganggu pergerakan dari Sun. Gak kalau nge-send the house show, karena kalau dia bisa mendapatkan beberapa item bakal sakit banget dari Sunnya. Tapi dengan dari Kedot mungkin saja teman-teman dari King Esport sudah prepare bahkan sampai ke arah late game. Kita lihat Bubunya sudah melakukan rotasi ke area atas kali ini. Masih coba sabar, masih coba untuk melihat pergerakan dari seorang Esmeralda Saebah. Turun lagi ke area mid, benar-benar di slow banget temponya. Tapi teman-teman dari Aura Esport kayak 3 orang berada di area bawah mencoba untuk mengejar seorang Selo. Kali ini udah nggak slow. Mana teman-teman dari Okta dan juga Meh sepertinya hanya memberikan informasi aja. Tetap one-on-one situation dengan seorang Selo dan seorang Cait. Tapi sementara itu berikan lele. Kena lele, Selo udah diperkos rame-rame. 4 orang di area bawah nggak bisa selamat. First blood kali ini untuk seorang Cait dan juga Selo. Ditukar ya Pak ya. Jadi ditukar. 1 kill ditambah 1 kill. Sedangkan dari Bubu mencoba untuk melakukan ejektornya, tapi hanya untuk minion aja dia. Membantu Krait biar dia cepat level 4, dia bisa nge-burst dengan minion yang overturn nih. Betul sekali. Dan turtle yang pertama udah mulai di pop up ya sama teman-teman dari King Esport. Jadi poke-poke lucu, manja dan Kedot dan bersama dengan Draken kali ini tanpa ada gangguan sama sekali. Perbandingan Gold tidak berbeda terlalu signifikan karena malah hampir sama ya dari kedua belah tim. Tapi kalau dari segi rotasi ini Kings Esport benar-benar cepet banget, dan kali ini dia bergerak menuju ke arah jungle yang dimiliki oleh Aura Esports di arah top lane. Meanwhile Aura Esports memirroring pergerakannya di arah bottom lane. Tapi kita lihat di area bawahnya malah Poviose kali ini udah mulai diajam rame-rame. Bahkan harus tumbang kedua kalinya. Selo nggak boleh dikasih main di arah early kali ini. Tapi Kedot diam-diam dia mencuri buff milik seorang Sun. Dan Sunnya juga curi punya seorang Jisun Kedot. Kayaknya dia udah tahu, udah dapet info juga. Itu orange buff-nya udah diambil tuh, lo ambil orange buff-nya ini deh gitu kan. Auranya nih ya kan, Mountain Shocker udah mulai di pop up untuk memberikan informasi di mana teman-teman dari Aura Esports berada. Dengan ada Sun memang cepet banget ya untuk melakukan clearing minion, udah gitu untuk ngambil turret juga. Jadi ini bahaya banget kalau misalnya dari teman-teman Aura Esports dibiarkan begitu saja untuk mendapatkan objektif-objektif di area-area bawah atau mungkin nanti bertukar di area atas. Setelah tadi terjadi team fight 2 kali ya, maksudnya ini menjadi temponya menurun dari kedua belah tim, lebih pasif lagi karena dari King Esports mungkin sambil menunggu objektif berikutnya yaitu Turtle yang masih lumayan lama sebenarnya dari 38 detik kan. So King Esports ini harus melakukan rotasi, either itu dia masuk ke jungle-nya lagi untuk memberikan farming karena ini di bawah menit 5 Kedot sangat membutuhkan gold dari jungle-jungle yang ada di hutan. Wah, ini kita lihat dari Selenanya udah masang abyssal trap di mana-mana, memberikan vision tentunya. Tapi ya dengan adanya Kedot tentunya sama-sama akan membuka vision, tapi di atas Selonya kali ini bertukar posisi dengan seorang lapu-lapu. Coba untuk diselamatkan, bahkan kali ini ternyata masuk. Kali ini final blow dikeluarkan, nggak bisa kemana-mana dari Selonya, bener-bener ditumbangkan sampai 3 kali. Ini nggak baik banget untuk seorang Selo. Dari early-nya udah dihajar habis-habisan. Iya, apalagi nih Aura Esports berhasil mencoba untuk menghajar terusan outer top turretnya, dan dia deket ke arah pit turtle. Setelah Taret dia langsung bergerak ke arah Turtle, walaupun dari King Esports dia melakukan mirroring di arah bottom lane sana. Kita lihat Esmeralda pun langsung bergerak menuju ke arah bottom lane untuk melakukan defensif, 1 ditukar 1 Taret, tapi Aura berhasil mendapatkan Turtle. Kita lihat dari Mountain Shocker juga bisa trap yang masuk. Kali ini Bubu berada di garis depan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari sana. Unstoppable Force kali ini bahkan teman-teman dari King Esports sepertinya udah kekurangan orang karena dari sana udah masuk ke 3 orang kali ini. Dan Cait mencoba untuk mendapatkan 1 orang. Kagura didapatkan, dan 1 lagi dari Benedettanya harus tumbang juga. 1 untuk 3. What a play banget dari teman-teman King Esports. Karena dari King Esports pun akhirnya berhasil ya. Setelah mendapatkan 3, mereka mencoba untuk mendapatkan outer middle turretnya, dan Saebah di sini benar-benar kewalahan menghadapi gempuran dari Draken.
Dia pun langsung ditumbangkan, tapi Okta di sana dihajar dengan Earth Shocker-nya. Masih mencoba untuk mundur ke arah belakang, melindungi Purple Buff dari Aura Esports. Oh, masih bisa didapatkan oleh seorang Jamet kali ini. Hampir saja mendapatkan siapa-siapa. Udah dapat juga Purple Buff. Siapa yang dapat? Sun kan? Pakai Retribution. Aman berarti kan? Sunnya masih diamanin, iya. Dan kalau kita lihat teman-teman dari King Esports sepertinya udah mendapatkan momentum juga setelah dari selo-nya diejam berkali-kali, tapi bukan menjadi hal yang buruk karena mereka tadi juga bisa mendapatkan beberapa poin kill lagi. Gini, Aura Esports jadi kan udah kehilangan satu outer middle turret. Ini adalah outer middle turret yang sangat penting untuk Selena. Betul. Karena kenapa? Selena tuh butuh masuk ke jungle atau memberikan positioning yang bagus sebelum dia melepaskan Abyssal Arrow. Jadi ketika dia udah kayak gini dia bakal kesulitan banget dan tuh arrow-nya connect ke Bubu tapi dia nggak mau lebih lanjut. So Selena harus lebih hati-hati lagi, sedangkan itu di arah top lane. Cait, arahnya udah tinggal sekarat banget dilompatin sama seorang Popeyus dan ternyata boom baby, Happy New Year. Happy New Year. Langsung ter-take down. Langsung bisa diamankan bahkan di area atas kali ini Popeyusnya. Kalau dia ditemenin kayaknya Kolius ya, dia baru bisa mendapatkan beberapa poin kill. Tapi selama di ganking emang bakal sulit banget Popeyus untuk bergerak sih. Agree sih. Jadi selama dia bakal dapat space, apalagi banyak hero yang gesit juga, itu jadi keuntungan banget dengan Popeyus. Yes, dan kalau Falling Star Moon dikeluarkan oleh Saibah hanya untuk clearing minion. Kalau kata Oji itu Falling Star Monster. Dan di arah atas Cello dipukulin sama sang Tenyop, langsung dikeroyokin remeh-remeh aja, hero-nya pun connect. Akhirnya Cello berhasil ditumbangkan dan juga Kings Esports berhasil mendapatkan turtle beserta sedang mencuri ke arah Purple Buff. Sini sebenarnya lebih untung untuk King Esports, mereka dapat turtle, mereka dapat orange buff, dan walaupun harus bertukar dengan seorang Cello, no problem. Tapi ada ubur-ubur ikan lele yang terkonek pada seorang Bubu. Falling Star Moon kali ini karena seorang Bubunya juga Unstable Force kali ini. Belum ada ejector, mencoba untuk mundur ke arah belakang tapi mendapatkan satu objektif di area bawah. Wow, sedangkan itu Aura Esports juga nggak mau pulang di arah top lane ya, walaupun masih sempat di cover sama seorang Cello yang ngebuat dari King Esports sedikit menjaga positioningnya lagi sebelum mereka untuk mengengage nanti di team fight-nya. Arrow hampir aja connect menuju ke arah depan sana, tapi masih bisa dihindari, masih bisa dihajar atau dilindungi sama teman-teman dari King Esports sehingga mereka bermain lebih ke meta solid lagi. Meta solid ya, bener banget ya. Mereka mencoba untuk bareng-bareng terus, apalagi dengan adanya Sun. Tentunya ini bakal merepotkan teman-teman King Esports karena mereka nggak cuma lawan 5 orang, mereka bisa lawan 8 orang sekaligus karena Sun bisa mendapatkan 2 bayangan tambahan atau bahkan 3 tambahan. Jadi ini membuat teman-teman dari King Esports harus hati-hati. Tapi kita lihat kali ini Kaguranya harus tumbang, Motor Shocker di pop up. Hanya dapat satu orang Kagura Krite-nya di area tengah. Lumayan Pak, itu burst damage dari Kagura tuh di middle game kayak gini kan udah lumayan sakit ya. That's why mereka rela sampai all out ke arah Kagura, tapi sayangnya di sini Aura Esports belum bergerak atau kayak belum menentukan objektif mana yang mau mereka ambil berikutnya. Setelah dapat Kagura mau ngapain? Nah itu yang jadi pertanyaan, dan akhirnya mereka sambil menjaga jarak aja untuk mengejar ke arah mid lane, tapi sepertinya Bubu dalam bahaya dan dia pun langsung dihajar begitu saja. Outer middle turretnya kali ini terbuka lebar, Council Alecto Van de Blom juga langsung dipopok begitu saja, masih bisa dihindari. K-Dot mencari posisi menghajar ke arah Kate, tapi ada an eye for an eye, petahannya connect 2 kali, malah Happy New Year untuk seorang Kate. Cait harus tumbang, tapi turtle-nya kali ini waduh ubur-uburkan lele karena seorang Kaguranya lagi dan lagi. Krite bisa ditumbangkan tapi ada Cello di garis depan mencoba untuk menumbangkan seorang Saibah, tapi ubur-uburkan lele terus menerus yang muncul dari arah seorang Okta. Motor Shocker dikeluarkan untuk memberikan vision karena dari teman-teman King Esports seperti akan mengambil ke arah turtle yang berikutnya. Kondisi berarti sekarang 2-1 ya, 2 Turtle King, 1 Turtle Aura kan tadi. Iya. Ya kan, ini bisa menjadi turtle ketiga untuk King tadi. Yes, bener banget. Baru jadi dapetin beda 1000 ya. Beda 1000 keunggulan gold yang memang di menit ke-9 ini tidak terlalu jauh. Tapi ini memberikan keuntungan untuk si K-Dot karena dia punya buff dari turtle itu sendiri, yaitu memberikan shield. Walaupun ini bisa dimanfaatkan sama Esmeralda dengan Frost Moon Shield-nya. Betul, setuju banget. Ini asal nggak ketemu Esmeralda mungkin masih aman, tapi tim fight yang dilakukan Aura Esports nih bener-bener bagus sebenarnya. Kolius mereka punya Kufra, tapi di sisi lain teman-teman dari King Esports juga sebenarnya harus bisa nyulik dari Sun, ya nggak sih? Harusnya sih ya, karena Krite dia tadi dipaksa terus untuk tumbang. Kalau Sun terculik, apalagi abis itu mereka mengganti target menuju ke arah K-Dot,
atau ke arah Kite. Itu yang bisa jadi keuntungan juga kan, maksudnya yang harus dihajar habis-habisan. Dan kita lihat dari itemnya Clock of Destiny ditambah lagi Dominance Ice untuk Cello. Dan untuk K-Dot dia udah ada Blood of Despair, Endless Battle, dan dia udah ada Legion Sword. Itu kayaknya bisa jadi menuju ke arah Malefic Roar. Ya kan? Ya bisa, atau juga ya pasti Malefic Roar. Tapi kita lihat dari bubunya kali ini udah mulai ketahuan ejector kali ini juga Unstoppable Force ke arah seorang Saipah. Masih cukup tanky di area depan kali ini. Tapi Sania dengan bayangan-bayangan mantan masih bisa mundur ke area belakang. Mountain Shocker di pop up kali ini belum ada yang bisa didapatkan dari teman-teman King Esport, bahkan dari Aura Esport kali ini harus paksa mundur karena 30 detik lagi Lord tipe akan hadir di Land of Dawn. King Esports ini pressure-nya gede banget loh ke Aura Esports saat ini. Karena mereka nggak mau ngasih kendor, mencoba untuk terus-terusan memberikan pressure dan menahan, terutama kayak gini nih. Ketika dia dijamet, sedang ada terlalu ada di depan, tapi nah itu bayangannya cukup sulit kan. Dari bingung Tyrant Revenge, Tyrant Rage, tapi hanya ke arah satu hero, masih bisa muncul ke arah belakang tuh. Malah rugi Kupranya. Dan kali ini Dede jemputnya malah dalam bahaya. Dede jamet, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Mencoba untuk dihajar dengan Phantom Slash-nya dari seorang Bubu pun langsung ter-take down. Sedangkan Draken, dia berhasil mendapatkan point kill. Arrow-nya masih nggak connect ke arah siapa-siapa. Dan ini menjadi momen nggak boleh pulang. Maunya ditembak. Okta, kau kemana? Dilempar aja. Dan dia pun langsung ter-take down. Biasa aja. Biasa aja, tapi kita lihat dari Cahit yang masih coba untuk dipukul mundur. Ada Brave Factor dikeluarkan oleh seorang Draken ya. Dapatkan seorang Cahit, damage beberapa kali udah masuk. Final blow di kali ini karena seorang Lord yang terhormat kali ini didapatkan oleh Blue Team, yaitu King Esport. Walaupun dari K-Dotnya harus tumbang, tapi mereka mendapatkan Lord yang terhormat. Tapi Aura Esport mendapatkan benar-benar momentum yang baik dari seorang Benedetta-nya. Ini dari si Kings harus mungkin ya, kalau jadi Kings bakal coba untuk nemenin minion yang datang tapi nggak di-clear. Karena kenapa? Kodus harus buying time buat si K-Dot untuk datang, untuk kembali hidup di Land of Dawn dan datang nanti ke area mid lane. Untung belum terlalu lama yang ininya. Iya, kalau sampai di late game kan itu bahaya banget karena nggak ada K-Dot juga agak lama tuh kan. Lordnya di mungkin di arah bottom lane, tapi dari Aura kan mau melakukan defensif di area mid lane nih. Tapi mereka ini nggak punya K-Dot, K-Dot baru aja spawn dan masih terlalu jauh posisinya. Ini ngebuat Aura harus lebih berhati-hati, apalagi Mountain Shocker baru aja di pop up untuk memberikan kayak nih, udah hidup loh. Yoi, udah memberikan sign ya dia. Iya, tanda-tanda. Ngeri. Alright, kita lihat di area bawah kali ini Lord udah mulai masuk, tapi dengan mudah dan cepat tentunya dari Aura Esport karena dia punya jamet dengan Sun yang bakal cepat banget untuk clearing dari arah Lord yang terhormat. Tapi di area atas kali ini menjadi target dari teman-teman King Esport, mencoba untuk memberikan penetrasi di area atas. Teman-teman Aura Esport mulai menyadari dengan adanya Benedetta di area atas sana untuk clearing minion dengan Ivern-nya. Tapi orange buff-nya udah bisa diamankan oleh K-Dot. Inner middle turret juga masih ada dari Aura Esports dan arrow-nya baru aja connect menuju ke arah Bubu, walaupun dihajar kali ini coba untuk all out cuman ke seorang Bubu, tapi dibalikin dimasukin lagi dengan ini yang overturn dari seorang Grind dengan Mountain Shocker-nya langsung terpop up begitu saja. Mehnya dalam bahaya satu badar terakhir dilempar petasannya, dihajar dengan Blood Floats, double kill didapatkan oleh seorang K-Dot. Base-nya terbuka lebar dari Aura, masih fokus dengan 3 orang hero untuk melakukan defensif, sedangkan Kings 4 hero mereka fokus untuk masuk merengsek menuju ke arah base yang dimiliki oleh Aura Esport. Lagi-lagi momentum dari Aura Esport yang dimulai oleh Okta nggak bisa mendapatkan Abyssal Arrow-nya, nggak bisa buru-burikan lelenya, dan ini membuat King Esport ketika bisa menggocek lelenya itu mereka langsung bisa menghadapi dari inhibitor turret di area mid. Dan kali ini teman-teman dari King Esport udah seperti owning banget, udah bisa untuk menambil objektif-objektif yang lain dan sambil menunggu nanti Lord akan datang. Agak rugi gak sih tadi dia all out ke Bubu, Pak? Iya. Itu Bubu tuh roamer loh, Pak. Iya. Iya kan, dia all out ke kan? Bubu. Ya dari Kret sama dari K-Dot tinggal masuk aja, udah tahu resource skill dikeluarin semua nih dari teman-teman Aura. Iya. Jadi kayak langsung dibalikin, dihajar, akhirnya ya King Esport jadi dapat momentum, 2 hero ke take down, mereka juga bisa fokus ke arah base karena tadi walaupun Aura intensitasnya 3 hero, darahnya tuh gak full. Betul. Dan juga resource udah nggak punya lagi, resource skillnya cooldown. Setuju. Itu bener banget. Dan harusnya kalau mau ngambil source skill kayak gitu yang banyak, mending ke misalnya ke K-Dot atau mungkin ke Kite juga ya, Polius. Iya, terlalu apa ya? Resiko yang disebabkan karena kejadian tadi itu terlalu besar. Iya. Jadinya
Di sini King Esports nih dapat mapping, bisa bikin Aura Esports ini dikandangin, apalagi kalau mereka melakukan freeze nih. Contohnya kan bottom lane tuh nggak di-clear. Ya kan kalau kita dari itemnya juga ini menjadi semakin jadi karena udah ada Demon Hunter Sword, Malefic Roar juga udah jadi ditambah Brute Plate, Brute Armor. Kalau seandainya kita lihat dari Draken juga udah ada Bloodlust X, Queen's Wing, Oracle, dan dia menuju ke arah Immortality itu harusnya. Harusnya di item terakhir ya. Betul. Jadi udah mulai sakit-sakit banget nih Pak tim-tim dari King Esports nih kalau lagi tim fight nantinya. Konsil. Tapi kita lihat kali ini Falling Star Moon nih arah seorang belakang di sana, tapi Bubu kali ini dengan Ejector mencoba untuk mendapat seorang Saiba, tapi di arah belakang sana melalui Sun Sin ya kena dari sangat-sangat besar dengan Sun. Bisa mengambil seorang Kedot, ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat luar biasa bagi teman-teman King Esports. Tapi nggak sampai di situ aja, dari seorang Selo kali ini mencoba untuk mengejar dari seorang Benedetta-nya, masih bisa selamat, bahkan kufrannya kali ini di arah belakang bisa ditumbangkan oleh seorang Krait kali ini. Arrow-nya pun tadi dilemparkan tapi masih belum connect. Tapi ini menjadi momen untuk King Esports. Apakah mereka berani menghajar untuk menghabiskan jungle-nya dulu? Ingat, kalau mereka langsung Lord, ini menjadi sebuah kesalahan. Sunnya masih hidup, Retribution masih ada. Ada Alecto Final Blow. Sedangkan King Esports gak punya K-Dot yang punya Retribution untuk mengamankan Lordnya secara aman banget gitu. Jadi kayak ini terlalu beresiko, mendingan dia tetap tekan lagi ke arah Aura Esports dengan cara menghabisi jungle-nya. Jadi Aura Esports gak bisa melakukan farming, minions semuanya maju. Kalau sampai Aura Esports terlalu maju, dihukum sama teman-teman dari Kings. Benar, apalagi kalau kita tahu dari Jamet juga pasti cepat banget untuk ngambil Lord atau mungkin dengan nanti air retribution. Tapi kita lihat dari Ejector kali ini ke arah depan, tapi Unstoppable Force ke seorang Okta. Kali ini Okta nggak bakal bisa selamat, Selena Gomez. Dan kita lihat Ejector ke arah Saeb. Coba untuk dihajar rame-rame oleh teman-teman dari King Esports, bahkan beri faktornya. Coba untuk selamatkan diri dari Saeba, nggak bakal bisa selamat. Killing spree kali ini untuk teman-teman King Esports. Ini bahaya dari Aura masuknya satu-satu, masih terus dijabanin. Electro Final Blow juga dikeluarkan satu persatu, harus gugur di medan perang karena mereka bercerai. Satu persatu juga memberikan efek yang sangat merugikan karena King Esports fokus ke arah base-nya. Mereka nggak mau Lord, mereka mencoba end game-nya. Di ejector begitu aja, dan akhirnya Jamet pun tumbang. Hanya terjadi sendirian Jahit dengan Phantom Slash-nya, sendirian berputar-putar, ternyata wipe out untuk Aura Esports dan kemenangan untuk Kings Esports. What a play dari King Esports. Mereka membiarkan Lordnya begitu aja, tapi mereka yakin dengan war-nya mereka bisa menculik satu persatu, dan akhirnya itu menjadi jawaban yang sangat tepat bagi teman-teman King Esports. Mereka langsung masuk satu persatu, ditumbangkan, dan akhirnya berujung wipe out dan memenangkan pertandingan.